Yo, halo! Kali ini ada konsol game retro handheld dari Anbernic dengan model atau tipe RG35XX-H. Ya, jadi ini produk masih cukup anget alias terhitung baru. Kebetulan saya juga udah cukup lama ya nggak bahas dari merek ini. Jadi penasaran nih, sekarang kayak gimana ya? Kalau dilihat dari boxnya sih ini tetap simple gitu, cuma ada kayak sketsa dari unitnya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya, ditaruh dulu. Terus dapat pelindung layar, ini tempered glass ya, sama tisu-tisunya nih. Ada kertas instruksi yang berbahasa Inggris sama Cina. Dan dapat kabel yang udah USB Type-C. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari Anbernic RG35XX-H. Lanjut, cek unitnya. Untuk penampakannya itu kayak gini, saya dapat yang warna purple atau ungu, selain itu ada juga yang warna hitam dan putih transparan. Nah, buat yang nanyain harga, ini 90 US dollar ya, tapi lagi ada diskon 15%, jadi 77 US dollar, atau sekitar 1,2 jutaan rupiah. By the way, konsol game ini dikirimin sama toko Match DIY, terima kasih ya, dan yang tertarik bisa cek linknya di deskripsi. Oke, lanjut. Di bagian depan ini ada layar 3,5 inch. Di samping kirinya ada tombol select, D-pad, dan analog kiri. Kalau di kanannya ada tombol start, lampu indikator, tombol action, X, Y, A, B, dan analog kanan. Untuk di bagian sisi kanannya, ini ada tombol power dan reset. Di sisi bawah ada dua lubang speaker dan dua slot micro SD. Yang satu sebagai internal atau tempat sistemnya dengan kapasitas 64 GB. Dan untuk eksternalnya kapasitas 128 GB. Ini tergantung varian yang dibeli ya. Terus kalau di sisi kirinya cuma ada tombol pengatur volume. Kalau di sisi atasnya ini rame, ada tombol L1 R1 dan L2 R2. Ada tombol menu, lubang Type-C untuk ngecas atau OTG. Ada lubang mini HDMI, ada lubang Type-C lagi untuk OTG, dan ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kayak semacam bantalan gitu buat jari, biar lebih enak mungkin ya dipegangnya. Dan ada keterangan Anbernic RG35XX-H dengan baterai 3300 mAh. Kalau ngelihat dari desainnya ini, sebenarnya bentuknya simple, rounded, tapi sisinya flat. Tombolnya dibikin warna hitam doff, kecuali untuk tombol action X, Y, A, B. Kalau untuk bahan bodinya ini plastik ya, tapi masih kerasa tebal dan solid gitu. Untuk warna ungunya juga keren, agak transparan gitu ya. Jadi kelihatan nih isinya, kayak boardnya, konektornya, dan baterai segala macem. Keren sih, tapi memang jadi kelihatan rame ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari sistem yang dipakai Anbernic RG35XX-H. Ya, untuk defaultnya ini bergaya gelap dengan beberapa icon bulat yang kecil. Di sini ada keterangan waktu, indikator micro SD, level volume, dan baterai. Tapi nggak ada persentase baterainya ya. Terus kalau mau milih menu, tekan tombol A, dan kembalinya tekan tombol B. Untuk menunya, pertama di sini ada game ROMs. Jadi kumpulan game yang udah ada dari memori eksternal maupun internal. Terus ada juga RA Games. Ini juga sama kumpulan game yang ada di kedua memori. Bedanya, kalau di RA Game ini, nanti yang dipakai itu RetroArch untuk jalanin gamenya. Dan untuk jumlah konsol game yang bisa dimainkan juga bisa lebih banyak, ada 35. Mulai dari NES, Game Boy, MEM, Sega, Neo Geo, PS1, Dreamcast, sampai ke Nintendo DS dan PSP. Dengan total daftar game keseluruhannya sampai 10.000 di eksternal varian yang saya dapat. Nih bisa dilihat untuk daftar emulator dan total game yang bisa dimainkan. Oke, sebelum lanjut ke fitur lain, kita coba dulu nih, gas main game.
secara performa saya coba langsung yang beratnya, yaitu PSP, dengan game God of War. Itu kayak kelimit ya, cuma mentok di 15-an FPS. Bahkan untuk sekelas game GTA Vice City Story, sering banget drop FPS-nya. Tapi itu coba yang beratnya ya, kalau game PSP lainnya masih adalah yang bisa nyentuh ke 30-an FPS. Cuma emang rata-rata nggak bisa berharap banyak untuk main PSP. Anggap bonus aja kali ya. Sedangkan untuk Nintendo DS, PS1, Sega Dreamcast, ini masih termasuk oke, lancar. Dan untuk game-game yang di bawahnya, macam NES, Game Boy, Sega, Neo Geo, MEM, itu juga masih lancar ya. Untuk fitur di dalam gamenya, kalau dari sistem bawaannya itu cukup simple, ada save dan load state gamenya, dapat 6 slot, terus bisa ganti display effect, aspek ratio, dan brightness-nya. Nah, kalau jalanin gamenya lewat RetroArch, ini makin banyak lagi menu-menu yang bisa diakses, atau fitur dari core yang lebih advance. Tapi kalau performanya nggak beda jauh sih, cuma untuk menu-menu kustomisasi, RetroArch lebih lengkap. Kalau untuk keluaran suara speakernya ini memang udah oke, tapi nggak yang terlalu spesial untuk di rentang harganya. Untuk tombolnya ini nggak yang kliki banget, tapi nggak kendor juga, biasalah, cuma memang agak tinggi gitu. Kecuali yang tombol L dan R, ini kliki banget. Dan sebenarnya dengan posisi kayak gini kurang nyaman kalau menurut saya, agak kagok gitu jadinya. Di padnya ini nggak yang statik banget, jadi masih bisa mudah nyerongnya. Nyaman kalau buat main game fighting atau ala-ala kontra gitu, buat nembak ke arah bawah atau atas. Analognya ini juga saya rasa masih oke, empuk, nggak seret, nggak ceper gitu modelnya. Dan ternyata ini bisa ditekan untuk L3 dan R3-nya. Untuk tombol-tombolnya juga ini masih bisa di-customize lagi, misalnya kalau mau ada yang diganti atau ditukar gitu. Oh iya, konsol ini juga support pakai gamepad eksternal, mau itu yang pakai kabel atau yang tanpa kabel. Kalau yang kabel itu bisa pakai OTG, terus colok Type-C ini. Nah, kalau yang wireless atau tanpa kabel, bisa pakai koneksi Bluetooth. Karena di konsol ini udah ditanamkan Bluetooth 4.2. Tinggal dikonekin aja ya, seperti biasa. Selain Bluetooth, konsol ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi. Ya, biasanya kan Wi-Fi di konsol retro handheld gini buat fitur NetPlay. Tapi, di sini ada fitur Moonlight, di mana ini biasanya bisa digunakan untuk remote play game PC. Cuma sayangnya, pas saya coba di PC saya, itu nggak bisa. Jadi ngeblank pas coba connect. Mungkin karena saya pakai alternatif Sunshine di PC-nya. Karena sebenarnya Moonlight tuh dikhususkan untuk Nvidia, sedangkan PC saya nggak pakai. Dan alternatif Sunshine juga nggak bisa nih, sayang banget ya. Untuk layarnya, saya rasa ini udah kerasa bagus. Desainnya emang kayak agak sedikit nonjol gitu ya. Untuk warna yang dihasilkan, oke, sudut pandangnya juga luas, udah pakai IPS, dengan rasio 4:3 itu lebih nyaman ya buat main game-game retro. Tapi dengan ukuran 3,5 inch mungkin agak kekecilan. Cuma karena konsol ini didesain lebih ramah kantong dalam arti sebenarnya, jadi ya dibuat lebih compact. Nah, untuk brightness-nya ini masih bisa diatur, cuma dikasih 5 level, dan saya rasa untuk tingkat rendahnya itu masih kurang. Terus untuk UI-nya ini kalau menurut saya kurang menarik karena layarnya ini kecil, icon-iconnya malah dibikin kecil juga. Untuk desain iconnya juga agak kurang ya, walaupun masih bisa diubah sih, dikasih 10 dari bawaannya. Untuk background-nya juga masih bisa diubah, dikasih 4, tapi nggak bisa di-custom gitu ya. Oh iya, kalau pengen lebih puas buat main gamenya, konsol ini juga udah dilengkapi dengan mini HDMI. Jadi tinggal pakai konverter mini HDMI itu HDMI yang biasa. Ntar bisa dihubungkan ke TV atau monitor, jadi lebih besar kan tampilannya. Terus ditambah pakai gamepad eksternal. Udah deh, bisa berasa kayak home console. Bisa multiplayer pula, lebih asik kan? Jadi bisa dibilang ini konsol hybrid juga ya. Kalau untuk baterainya, ini penggunaan 1 jam itu berkurang sekitar 15%. Saya rasa ini bisa dipakai main sekitar 6-7 jam sampai habis. Lumayan awet lah. Nah, untuk custom firmware sebenarnya ada, cuma masih beta, yaitu Batocera Lite. Untuk installnya bisa pakai microSD lain, terus pakai PC. File custom firmware-nya itu dipasang ke microSD ya, pakai Rufus, kayak bikin file instalan OS gitu. Kalau udah tinggal lepas semua microSD bawaan dan masukin microSD yang baru itu ke slot yang internal.
Yap, ini memang lebih keren kelihatannya dan lebih banyak fiturnya. Cuma yang namanya versi beta itu masih cukup banyak kekurangannya, bahkan dalam performanya. Contohnya kayak Dreamcast yang ternyata agak kurang dari firmware bawaan. Tapi untuk yang lainnya nggak buruk-buruk banget kok, bahkan ada yang lebih lancar. Mungkin firmware bawaan masih lebih baik sih untuk performa keseluruhan, tapi patut ditunggu juga nih untuk custom firmware dengan versi stabilnya, karena saya rasa bakalan lebih menarik tuh. Menurut saya, Anbernics RG35XX-H ini memang lebih banyak fiturnya, lebih compact, bisa jadi konsol hybrid juga, untuk multiplayer bisa, dan lebih banyak emulatornya. Untuk harganya, ya memang termasuk versi budgetnya Anbernics. Tapi dengan harga sejutaan, dengan performa segini, menurut saya masih agak mahal ya. Jadi semoga aja Anbernics bisa lebih maksimalin lagi dari segi sistem bawaan dan speknya. Atau turunin lagi lah harganya. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld Anbernics RG35XX-H. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.